Ya. Saya mau bertanya, Mas. Ya. Kalau untuk umat awam lain, agama lain, Ya. itu kan cenderung kita pergi berlindung kalau kita kesusahan. Kita kan bisa doa, minta perlindungan kepada yang di atas. Ya. Tapi kalau untuk umat Buddha sendiri gimana, Mbak? Kan Ya. pada umumnya kan kita tidak boleh meminta. Ya. Kita berlindungnya ke Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu maksudnya gimana? Ya. Begini. Pengertian seseorang itu adalah tidak sama, bertingkat-tingkat. Dan Sang Buddha pun juga mengajarkan Dhamma pun juga bertingkat-tingkat. Kan di waktu Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha kan sebetulnya tidak mau mengajarkan Dhamma. Kemudian untung Brahma Sahampati turun kemudian memohon. Mengapa Sang Buddha merasa ragu? Karena memang Dhamma yang dia alami itu adalah sangat sulit sekali. Tapi untungnya ada Brahma Sahampati. Kemudian Sang Buddha pun juga merenungkan, ya, bagaikan teratai. Teratai itu ada yang sudah muncul di atas kemudian mekar. Ada yang baru berada di permukaan saja tetapi belum muncul. Tetapi ada yang masih berada di dalam. Maksudnya ini adalah apa? Tingkatan-tingkatan dari kesadaran seseorang tentang kebenaran atau Dhamma. Ada yang sangat maju, ada yang tidak, dan ada yang jauh sama sekali belum mengerti. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, memang kalau berdasarkan agama lain atau pandangan lain, mereka ada yang yang dimintai perlindungan secara jelas di dalam kitab sucinya, seperti Tuhan. Kalau di dalam Kristen, Yesus Kristus dan sebagainya. Kalau di dalam Buddha Dhamma itu bagaimana? Sedangkan tadi telah diterangkan bahwa berlindung kepada tiratana bukanlah seperti misalkan kita kalau ada kecelakaan, kemudian kita minta berlindung kepada Sang Buddha mengucapkan Budang Saranang Kejami. Kemudian kita melihat Sang Buddhanya turun pelan-pelan dari langit memindahkan kecelakaan itu. Tidak. Tetapi caranya bagaimana? Yaitu kita memahami, mengerti apa yang tercantum di dalam Buddha Nusati tadi. Apa yang tercantum di dalam Dhamma Nusati ya tadi. Apa yang tercantum di dalam Sangha Nusati. Apa yang tercantum di dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Itu semua adalah contoh-contoh bagi kita. Supaya kita itu mencontoh apa yang tercantum di dalam hal itu. Tetapi sekali lagi, kalau pemahaman orang itu belum sampai meningkat di situ bagaimana? Di dalam Mansab Theravada ada, yaitu yang disebut parita. Parita itu adalah perlindungan. Dan parita itu pun juga diucapkan melalui mulut Sang Buddha sendiri. Dan diberikan pada saat zamannya Sang Buddha sendiri. Parita-parita itu pun juga memiliki manfaat sendiri-sendiri. Nah, bagi yang belum maksudnya pengetahuan dhammanya belum begitu tinggi, ya memang kalau yang tinggi kan mengatakan bahwa suci atau tidak suci itu adalah dirimu sendiri. Aku sebagai petunjuk jalan itu untuk kesucian. Tetapi Buddha Dhamma kan juga untuk mengajarkan bagaimana supaya kita bisa sejahtera di dalam kehidupan dunia ini juga. Nah, kita harus mengetahui loh ya, ada dua sebetulnya untuk kesejahteraan di dunia ini dan juga untuk tujuan yang utama, yaitu mencapai nibbana. Nah, kalau mencapai nibbana memang benar. Suci atau tidak suci itu yang mengetahui diri kita sendiri. Seperti contohnya tadi geringgingen atau jengkel, itu yang mengetahui kan kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Cuma hanya meraba-raba melihat dari reaksi wajah atau reaksi tubuh kita. Itu pun juga hanya perkiraan, tidak bisa dengan tepat. Tetapi kalau berurusan dengan kesejahteraan atau duniawi, ya kita seperti kalau kita sakit tidak bisa mengobati sendiri, ya cari tolong kepada siapa? Kepada dokter. Nah, kita di sini siapa? Ya, langkah yang paling mudah di situ adalah melalui parita.
Kalau kita tidak bisa membaca parita, ya cari pandita atau teman yang bisa. Atau kalau di situ ada biku, tolong untuk membacakan kepada biku. Nah, itu adalah caranya kita meminta tolong. Kemudian ada satu hal, terutama di dalam mansab Mahayana. Maksudnya begini, kalau kita minta pertolongan, lalu kekuatan yang memberi pertolongan atau mujizat begitulah, apakah dari paritanya atau juga masih ada makhluk gaib atau kekuatan lainnya. Nah, Bante pernah ditanya, Bante, Sang Buddha Gautama itu sudah parinibbana, ada atau tidak? Nah, ini memang jawabannya agak sulit. Karena dhamma itu sangat dalam. Di dalam sutta pun juga diterangkan. Seorang Buddha atau Arahat yang parinibbana tidak tepat dikatakan tidak ada. Dan juga tidak tepat kalau dikatakan ada. Dan lagi pula, Sang Buddha pernah menerangkan, kalau tidak salah di Wakali Sutta, kalau kamu mengetahui, memahami tubuhku, kamu juga mengetahui, memahami dhamma. Kalau kamu memahami, mengetahui dhamma, kamu juga mengerti atau memahami tubuhku. Nah, di sini, kalau kita mengatakan Sang Buddha setelah parinibbana tidak ada sama sekali, itu juga jelas salah. Kalau kita mengatakan bahwa Sang Buddha ada secara nyata juga tidak kelihatan. Tetapi berdasarkan sutta itu tadi, yang tercantum dalam sutta itu tadi, mengatakan bahwa kalau Anda mengenal dhamma, Anda juga bisa mengenal tubuhku. Nah, Sang Buddha pun juga mengatakan bahwa ada dhamma kaya, tubuh dhamma. Ini memang lebih jelas kalau di dalam Mahayana. Di dalam Mahayana itu seorang Buddha itu dibagi 3. Tubuh dhamma, yaitu dhammakaya, kemudian nirmanakaya adalah jasad, adalah tubuhnya. Ya kalau sekarang berupa relik. Kemudian sambogakaya, yaitu apa? Pancaran kekuatan yang dipancarkan entah melalui tubuhnya, entah melalui parita dan sebagainya. Jadi ada 3. Nah, kekuatan ini berdasarkan mereka, dhammakaya tidak lenyap. Ada di dalam Theravada pun juga ada dhammakaya. Kemudian tentang sambogakaya, kalau berdasarkan catatan-catatan yang ditulis oleh Buddhaghosa, contohnya yang diterangkan di dalam Dhamma pada Atthakatha, banyak Sang Buddha itu mengeluarkan bayangan-bayangan. Itu adalah sambudakaya, kekuatannya. Lalu sekarang kan Sang Buddha boleh dikata loh ini ya, tidak tampak bagi kita. Tapi apakah masih ada kekuatan sambudakayanya bagi orang yang betul menghormati apa yang ditinggalkan yang berhubungan dengan nirmanakaya, yaitu apa? Pohon bodhi, relik dan sebagainya. Itu masih ada pancaran bagi orang yang olah batinnya, meditasinya telah kuat. Kalau kita katanya loh, ini Bante sendiri belum pernah pergi ke Buddhagaya, getaran-getaran itu masih ada. Nah, sekarang kita bagaimana? Sulit untuk menjawab itu. Nah, karena itu jangan kita langsung menyela kepada orang yang tidak ngerti. Kepada Buddha Rupang kok kita minta-minta. Dia bukan kepada Buddha Rupangnya sebetulnya. Dia itu adalah mengharapkan dari kekuatan, yaitu tadi dhammakaya, nirmanakaya, sambodakaya.
Tetapi itu semua kan tidak tampak. Yang tampak diwakili oleh Buddha Rupang. Buddha Rupang itu supaya meyakinkan seakan-akan kita itu berhadapan dengan Sang Buddha sendiri. Di dalam Parita pagi sore kan ada cirang parini butampi tang bagawantang. Nah, walaupun Sang Buddha telah lama tiada, tetapi saya anggap saya berhadapan kepada Sang Buddha sendiri. Nah, itu bagaimana sekarang? Jadi kita jangan antem kromo aja, itu salah. Jangan begitu, kita beri pengarahan. Karena Buddha Dhamma itu seperti Sang Buddha itu diibaratkan sebagai pedagang kain. Menyediakan sutra yang halus, pasti ini adalah mahal. Menyediakan pakaian yang menengah, menyediakan pakaian yang kasar, yang bisa dibeli bagi orang yang uangnya sedikit. Dhamma itu adalah bertingkat-tingkat. Cuma bagaimana caranya dengan bijaksana kita menerangkan kepada orang yang tidak mengerti, yang pengetahuan dhammanya masih rendah, cuma sekadar melalui peningkatan sada, dan caranya pun juga masih agak salah, kita mengarahkan. Itulah. Jadi begitu lagi. Jadi sebetulnya kalau secara adalah pelindungan terhadap apa? Yaitu terhadap parita. Kemudian bagaimana? Terhadap bayangan Sang Buddha, bayangan Sangha Tiratana, itu pun juga bisa. Jadi pertolongannya adalah demikian. Memang bertingkat-tingkat. Kalau orang yang damanya sudah tinggi, paling-paling ya masalah-masalah ini adalah saatnya kama buruk saya berbuah. Kemudian ya saat ini saya membalas atau membayar. Karena itu kalau menerangkan supaya mereka mengerti, tolong mengadakan perenungan tiap hari, yaitu pacawekana, kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patik sarano. Perenungan itu adalah sebenarnya kalau di umat lain adalah doa. Justru itulah perenungan, di situ disebutkan perenungan kerap kali, sekerap kali. Kalau enggak ya paling enggak pagi sore. Nah, dengan demikian kita akan mengetahui, mengerti sebetulnya yang diterangkan Tuhan Allah di lainnya itu sebetulnya hukum kama kok. Di situ kan disebutkan toh bahwa kamalah yang saya warisi adalah kama. Saya dilahirkan dari kama saya. Saya terlindung atau tergantung pada kama saya. Jadi kalau umat lain mengatakan itu semuanya itu tergantung oleh Tuhan, Sang Pencipta saya. Kita pun juga bisa. Semuanya itu tergantung kepada kama saya. Mungkin kalau mereka mendapat pertanyaan sulit, mereka juga mudah bicara. Itu adalah rahasia Tuhan. Kita pun juga bisa. Kalau terpepet sulit tidak bisa menjawab, ya itu adalah rahasia kama. Dulunya yang dilakukan apa, itu tidak tahu. Yang mengetahui secara jelas hukum kama adalah Sang Buddha. Tetapi paling tidak kita bisa mengira-ngira, oh kalau dia cacat dulunya mungkin dia melanggar sila pertama, suka menganiaya, membunuh. Kalau dia miskin mungkin dia dulu suka mencuri, masih bisa mengarahkan, tidak gelap sama sekali. Itulah. Jadi pelindungannya adalah sebetulnya ya memang melalui parita. Dan juga melalui itulah pemujaan maksudnya di sini adalah pembayangan. Yaitu Dhammakaya tadi. Dhammakaya sulit. Dan Dhammakaya memiliki kekuatan.